Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ya hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi al-kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والأولياء والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين القراء المخلصين والعلماء المكلفين بالدين إلى ذات الأئمة المجتهدين وإلى حضرة سيدنا ونقص البرية وجميع الطرق لهم الرباني والعارف السمداني سيدي الشيخ محب بن عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز. شاولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هدانا إلى الرحيا بين أمتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وخلنا وخلاتنا ولشيخنا ومشايخنا ومن جيراننا ولمن له حق علينا ولمن أحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات بمشارق الأرض إلى مغربها يمينها إلى شمالها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح. Diingat muslim-muslim al-muslimat yang telah mendahului kita supaya mereka bahagia dengan kiriman amal soleh dari keluarganya.
khususan ila jami'i masyayikh min alamani wa khususan ila jami'il awliya wa jami'il muslimin ila wasalihim wa burahim wa وغفر ذنوبهم وأسكنهم بالجنة ويعلي درجتهم بها ويعيد علينا ببركتهم وأسرارهم وقرابتهم ودعائهم بالدين والدنيا والآخرة شر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah berikutnya kita khususkan untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, juga termasuk pengurus jamaah doatur, masyarakat yang ada di lingkungan mushola barokah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani adalah untuk mengundang kenikmatan dunia, sehat rohani untuk menjadi sababia mendapatkan kenikmatan di akhirat. Bukan hal yang gampang pengen sehat jasmani rohani, karena semuanya ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah, dengan manfaatnya kita duduk di majelis ilmu, Allah berikan kita semua sehat jasmani dan sehat rohani. Ibaratnya Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta'udahu idza maridot lam yantah nazmu yasi insan yasijar idza maridot tatkala sakit yasijar wa tuhanni'ahu lan yentah ngaring-ngaring hu ing sijar ida fariha tatkala bunga ya sijar wa tu'azziyahu lan yentah ngahibur ya si'uwa hu ing sijar ida usibat tatkala den kenangan balai ya sijar.
Kalau yang di sini panas. Di rumah Pak De tahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda-pemudi yang luar biasa, insya Allah jangan pernah ragu, beraneka ragam, berlipat ganda keuntungan, yakinkan bagi orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu. Di antaranya minimal kita mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak keuntungan duduk di majelis ilmu, ada salah satu keuntungannya manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahwa. Di dalam kitab Lughul Hadis yang disarahi oleh Syekh Nawawi bahwa Rasul berpesan siapa saja orangnya, maknanya asalnya intaqala, memindahkan, bahasa gampangnya melangkahkan kakinya dengan niat untuk mencari ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, alias ilmu yang bisa memperbaiki tatanan-tatanan ibadah di hadapan Allah. Ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Apa kata beliau, baginda Rasul, maka bakal diampuni dosa-dosanya bagi orang tersebut qabla ayyahtuwa, sebelum dia melangkahkan kakinya, baru niat siap-siap mau berangkat ke pengajian. Allah bakal ampuni dosanya. Dosa yang mana? Dosa sogoir, dosa kecil yang tidak butuh kaitan dengan manusia, harus saling meridhoi. Beda lagi dengan dosa yang berkaitan dengan manusia, bisa dimaafkan oleh Allah setelah saling memaafkan sesama manusia. Nah, kalau bicara atau ingat dosa, jangan dianggap main. Ayatnya sering kita baca, "Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin." Ayatnya gampang lah, yang sering kita baca. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jelas, apalagi kalau kita baca kitab Manhusaniyah. Di situ ada wasiat-wasiat seorang ulama besar namanya Syekh Abi Ishaq, diakui oleh ulama-ulama. Beliau berpesan, awas, bahwa setiap dosa yang kita lakukan, setiap kemaksiatan yang kita kerjakan, sebetulnya itu sedang menabung balai. Balai itu bencana, musibah. Ada yang langsung ditimpakan di dunia, ada yang ditimpakan ketika sakaratul maut, ada yang ditimpakan gara-gara dosanya di alam kubur, ada yang ditimpakan di hari kiamat. Finalnya dosa bakal Allah berikan, bakal Allah balas semuanya nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau baginda Rasul bersumpah, wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi sab'ina maratan fi kulli yaumin aksara min sab'ina maratan fi kulli yaum. Bersumpah
Aku membaca istighfar wa atubu ilaih dan bertobat kepada Allah lebih banyak dari 70 kali istighfar. Tidak dihitung banyaknya, artinya tidak pernah kurang dari 70 kali istighfar, 70 kali tobat kepada Allah. Padahal baginda Rasul Nabi Muhammad adalah manusia yang dimaksum oleh Allah. Bukan hanya dohirnya dijaga dari kemaksiatan, hatta qalbuhu, hatta hatinya sudah dibersihkan dari dosa-dosa penyakit hati. Sebagian kaum ketika beliau usia 6-7 tahun sudah mengembala, didatangi malaikat, dibersihkan hati. Ditambah lagi 2 kali ketika beliau mau melaksanakan Isra Mi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan hatinya. Padahal beliau bapak dan ibu, pemuda-pemudi adalah manusia yang dijaga dari dosa, yang dibersihkan hatinya dari sifat iri, dengki, ujub, hasud, sombong. Tapi beliau menyontohkan kepada umatnya, beliau saja tidak pernah kurang istighfar dan bertaubat 70 kali sekali. Lebihnya gak dihitung lagi, gak dihitung. Ini menandakan Rasul menginformasikan jangan main-main dengan dosa. Dosa itu sumber sial. Kalau tidak cepat-cepat kita tobat, kalau kita tidak cepat-cepat pengen dihapus, ini bakal dibalas oleh malapetaka. Malapetaka di dunia akan jadi bencana, di alam kubur akan jadi himpitan, nanti di alam mahsyar akan jadi siksaan. Apalagi nanti di hari kiamat mah dosa bakal kelihatan dan bakal terasa bagaimana pahitnya, pedihnya, sakitnya dosa. Jangan main-main dengan dosa. Serem. Ya, ada sahabat yang hanya gara-gara pandangannya melihat aurat tidak disengaja, cuman dia agak menatap sedikit, ketika dia mau mengunjungi baginda Rasul, terbentur di dekat matanya kena dinding. Ketika datang kepada baginda Rasul, tersenyum baginda Rasul. Belum juga beliau cerita, sudah ditebak karena mantanmu berbuat maksiat. Padahal tidak sengaja. Terus ngelihat aurat, kemudian agak sedikit lewat dari pandangan pertama. Itu tuh, Masya Allah. Ini balasan di dunia. Dia terbentur berdarah. Gimana kalau yang sengaja melihat? Gimana kalau yang sengaja ngintip, sengaja buka YouTube, video macam-macam keluar? Itu yang melihat. Kalau sampai mati, naudzubillah, mata ini belum ditobatin, maka dosa yang ditumpuk oleh mata bakal diganti dengan siksaan. Dalam kitab Kabair, man wada'a yadahu ila ajnabiyatin min ghairi halilatin, barang siapa yang menaruh tangan di kulit perempuan yang belum halal, kalau sampai mati dia tidak tobat, dalam kitab Kabair hadis baginda Rasul, maka tangannya bakal disentuhkan ke dalam api neraka. Wajar kalau Muhammad Ali kalau mau berbuat maksiat suka dibakar tangannya dengan korek api. Ditanya oleh temannya, kenapa Syekh Muhammad Ali seorang mualaf petinju masuk Islam? Karena kata dia, kalau api dikorek aja panas, apalagi nanti api neraka. Subhanallah. Dulu sedangkan kita sama dosa kayaknya tiap hari ada baik, Pak. Dosa mata. Jangankan yang di kantor, yang di kampus, yang di sekolah. Saya
aja yang mau berangkat ngaji di jalan ada baik. Apalagi pajak. Ya apalagi di kantor saya yang kantornya musola ke musola, masjid ke masjid, di jalan ketemu baik. Ada ketemu paham mulu, bokong ngongkong kan. Ini Masya Allah. Ketabrak. Lalang. Makanya Syekh Ali Al-Mursofi dalam kitab Minusania sebenarnya mah kata beliau ini ada mubahnya. Mubah ini hiburan. Mubah itu hiburan. Apa yang mubah? Awas, mubah itu yang boleh makan, tidur. Kata beliau sebetulnya manusia sudah gak pantas namahin maksiat. Ketika berbuat mubah aja udah cukup. Tingkatan makom tinggi mah jangankan yang haram, mubahnya aja ditinggalin. Masya Allah. Wajar kalau para wali, apalagi baginda Rasul tidak pernah sengaja tidur kecuali ketiduran. Kita makan disiapin, di training kita. Baginda Rasul dalam Sahih Bukhari sampai wafatnya nggak pernah makan kenyang. Makanya kalau ada orang yang ngomong bid'ah, ente makan kenyang bid'ah. Bid'ah yang pertama adalah makan kenyang. Karena baginda Rasul sampai wafatnya tidak pernah makan kenyang. Ya Allah, kita mau bukan kenyang lagi, Pak kemengkaraan. Kalau perut belum kelihatan urat, nggak berarti makan. Ya. Hebat ulama. Saya lagi ngaji sama Nasatnya Manusania kita punya. Mantap, seru tuh, seru buat nasihat sendiri. Sebenarnya kata beliau adanya mubah cukup buat hiburan manusia. Ketika melaksanakan kewajiban, ketika meninggalkan yang diharamkan, Allah kurang bagaimana? Ada perkara mubah yang dibolehkan, makan, minum, ngopi dan yang lainnya. Itu cukup buat hiburan, gak usah ditambah maksiat lagi sebetulnya. Ditambah maksiat lagi. Ini minum kan mubah, wajib enggak haram kecuali minuman yang diharamkan. Ini kan nikmat. Mubah kan? Udah nikmat, minum susu enak, kopi luwak enak, larutan enak, insya Allah berkatnya enak. Kenapa ditambahin topi miring, leksokan, branding, zero jepen dan macam-macamnya? Saya nggak apa, nggak pernah beli, nggak bilang. Awas, jangankan yang minumnya, yang nentenginya doang sama kebagian dosanya hati-hati. Kagak minum cuma beliin doang sama, Ustaz. Saya mah gak minum, gak jualan, cuma nentengin doang sama bagian dosanya. Ya Allah, malu kita sama Allah. Ada makhluk yang gak dikasih mubah, tugasnya terus baik, ibadah baik, ngelaksanain perintah Allah. Yusabbihuna bil laili wan nahar. Live tahun siapa? Adalah malaikat. Malaikat mah gak pernah tidur, gak pernah makan, apalagi ngopi ngerokok. Gak kawin malaikat mah, gak punya bapak, gak punya ibu, gak punya anak, gak punya encing, gak punya encut, gak punya. Sibuk ibadah. Kurang bagaimana manusia diciptakan paling sempurna oleh Allah. Kemudian di antara perintah dan larangan Allah, Allah hibur dengan yang mubah, masih baik berbuat dosa. Kata beliau, manusia benar-benar wajar kalau nanti mati kagak tobat ditabokin malaikat nakir. Belum rasa pas itu. Saya sebelumnya pas saya ini sering dengar, saya sudah nasihatnya santri. Awas santri, zaman saya mondok sampai sekarang saya perasaan kita tidur dengan makan aja udah indah. Gak usah ditambahin sengaja jogging, ngeliatin pantat gede,
Ya, sengaja apa tuh? Yang ke klub. Bukan klub itu. Diskotik lah. Wah. Gak usah hiburan gitu lah. Saya ngerasa suka bilang, makanya istri kadang-kadang sekarang udah paham. Saya mah jarang keluar kalau nggak penting-penting kecuali jarak, undangan, silaturahmi. Karena termasuk yang kurang bagus perjalanan kalau hanya sekadar piknik doang. Ada di kitab, kasih batu saja. Bahkan sebagian kaum kalau hanya jalannya piknik doang, refreshing doang, itu belum boleh kosor. Kata ulama. Ya, yang boleh kosor perjalanan yang dibolehkan sama syarat. Jelas kalau haji mah, jelas umroh mah, termasuk ziarah ke orang tua, ziarah ke para ulama, atau silaturahmi, atau kemudian undangan pernikahan, karena wajib kan kita mengijabahnya, kecuali ada halangan. Termasuk perdagangan, boleh tuh. Dagangnya buat bekal ibadah, bukan dagang ganja, bukan. Asal. Ya, tuh ya Allah. Pas amat nih pas saya kemarin pinggirnya masih kita ngaji. Yang wasiat Nabi kepada Ali, pinggirnya Munusaniah itu. Pinggirnya wasiat baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, kalau tengahnya wasiat seorang waliullah, guru thariqah, pasti nyambung ya punya thariqah Abi Ishaq. Nah, beliau itu wasiat diantaranya perbanyak tobat, karena maksiat itu sebetulnya sama saja sedang mengundang bencana. Ada yang nantangin, Ustaz, saya nggak suka sholat, suka ngaji, ya kayak gitu tolong terus saya hebat terus belum. Tuh makan dulu tuh, kroto, deho, makan dulu. Dapat tarik, bunuh, goreng kan biasa. Istidroj namanya kan, dimanjakan dulu. Boleh dimanjakan dulu, net, wangi, segala para sardenji, segala deho, segala macam-macam, sampai gua capsi. Kata saya mendingan beli matang aja di Padang beres. Saya kurang suka sebetulnya. Itu melengkap aja, inti jualan saya kopan. Dan saya pesan jangan pakai judi, kalau judi jangan kasih ke saya. Ya, ini mah gambaran. Kasih dimanjakan, dapat, kemudian dipotong, dibersihin, digoreng. Itu ibarat Allah memanjakan orang yang tukang maksiat, orang yang gak pernah sholat, tapi hidupnya maju terus, mirip dengan ikan emas tuh. Dikasih dulu dimanjakan, sampai nanti kata tobat digoreng di neraka. Itu namanya istidroj namanya kan? Kasih dulu, ayo makan terus, waktunya buat kecap lu nanti. Itu jangan nantangin Allah. Itu mah ada di kitab Sulamut Taufik. Kalau ada manusia yang hidupnya menentang Allah, tapi dia mujur terus sesuai dengan keinginannya, maka jangan ragu, itu sedang disungkun oleh Allah. Istidroj namanya, sungkunan pemberian tapi menyimpan amarah. Kalau yang diberikan dengan tulus indah Pak. Ngasih kita kesel, sama anak kesel, ngasih maaf itu kesel kita. Ngasih, oh maaf, beres, itu bukan lagi Istidroj. Naudzubillah subhanallah. Mudah-mudahan makanan kita, kesehatan kita, nikmat kita bukan istidroj, tapi ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kesimpulannya, ya, untuk motivasi, karena saya suka senang ngasih motivasi. Alasan saya tambah bukan hanya sehari dua hari, tiap detik ngasih motivasi. Jangan malas, jangan ngaji, jangan supaya malas ngaji, malas ibadah, malas sholat. Tiap detik nih, setan di sini lebih sedikit di hati kita. Makanya saya lawan lagi dengan ngasih motivasi supaya kita semangat lagi. Jadi minimalnya ngaji ini walaupun lupa lagi, walaupun gak paham, insya Allah minimal dosa kita diampuni. Karena jangan nunggu dosa sampai dibalas, bahaya.
Dosa mah kalau sampai ditimpa udah repot lah. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, nah ini ya, ada kitabnya tuh, termasuk yang menimbulkan rizki kurang berkah gara-gara dosa, menimbulkan yang lagi belajar ininya kurang manfaat gara-gara dosa. Sumber sial dosa di dunia bikin malah bertakak, di akhirat bikin siksaan itu dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang kedua, banyaklah keuntungannya ya, kalau dijelasin ya nggak ada habisnya. Nambah ilmu, salah satunya perintah Allah dan Rasul, nanti ada di depan dalilnya. Kita taisir, kita menjaga hubungan baik dengan keluarga. Beres, kemarin kita diingetin kewajiban tetangga dengan tetangga, etika, akhlak, cara bergaul tetangga dengan tetangga. Masih ingat pertemuan yang lalu? Tetangga itu adalah manjawaros daruhu daroka illa arba'ina daron min kulli janibin, adalah rumahnya yang bersanding dengan kita sampai 40 rumah, baik ke depan 40, ke belakang 40, ke kiri 40, ke kanan 40. Rumah itu namanya tetangga. Ingat itu. Akhlak pertama, antabda'ahu bisalam. Kemarin kalau ketemu dengan tetangga, biasakan ucapkan salam. Salam. Kemarin udah saya bahas keuntungannya kan. Kalau dibahas kan nggak lama-lama ngaji. Ya, ini menyambungin doang. Kemudian yang kedua, wa antasna'a ma'ahu al-ma'rufah, berbuat kebaikan sesama tetangga. Kemudian yang berikutnya, wa ta'udahu idza marido, jenguk kalau ada tetangga yang sakit. Rasul mah jangankan tetangga yang baik, jangankan tetangga yang baik, tetangga yang jahat ketika sakit Rasul jenguk, Pak. Masya Allah. Susah kita mani dari belajar kan. Kalau Rasul mau berangkat ke masjid, kalau mau berangkat dakwah, kadang ini tetangga ceplok, bahkan terkadang melempar kotoran ke hadapan Rasulullah, kadang terkena bajunya Rasul, balik lagi ganti lagi. Suatu ketika mau berangkat, yang biasa meludahin, yang biasa melempar kotoran gak ada. Nanyain, wahai istriku yang cantik. Rasulullah luput, gak pernah manggil istri, woi bawa hidup, bukannya woi ibu telah ketuk, gak pernah. Dengan panggilan saya Rasul, nenek, gitu ya. Ayang ebeb, daripada kalau pulang ebeb gitu kan ya. Nah, nanyain kemana ya? Biasanya kalau saya mau berangkat sholat suka meludahin saya, suka kadang melempar kotoran di hadapan saya. Kok nggak ada? Oh, dengar-dengar wahai suamiku dan tersayang, sama istri juga begitu vokal. Nah, dengar-dengar sakit, oh sakit, udah cepat bikin apa kayak ada tuh, bikinlah istri tercinta sesuatu makanan untuk menjam yang sakit. Berangkat ketok pintu, kaget, waduh, kata tetangganya pasti bakal dendam Muhammad. Saya dulu lagi sehat suka meludahin dia, ya. Dulu lagi sehat kadang suka meledek, pasti waduh udah ketakutan. Rasul mah awas, kalau menghina diri sendiri tidak marah, tapi kalau menghina agama baru ditegur. Awas, Rasul tidak mungkin ada perang kalau Rasul tidak ada jiwa dakwah, jiwa jihad. 19 kali dalam Sahih Bukhari Rasul berperang, mengangkat pedang. Ya, itu artinya berkaitan dengan agama. Ada saatnya toleransi, tapi dalam akidah
melihat diri kita dihina, wow, bagian agama cuek baik. Nah akhirnya Rasul itu kaget, ternyata bukan sakit apa, wahai tetanggaku. Didoain, langsung meneteskan air mata tetangganya karena begitu baiknya Rasulullah. Dikira mau dendam, ternyata tidak. Dengan izin Allah, tetangganya langsung mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka muhammadar rasul. Itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi ada saatnya lembut. Harus kita juga marah sama orang, jangan sama orangnya. Sedang berdakwah tentang maksiatnya, tapi ada aturan. Jangan dengan nafsu, jangan dengan emosi, ya, dengan bijak. Mudah-mudahan kita sedikit-sedikit bisa menyontoh akhlak Nabi Muhammad lembut, baik, luar biasa. Banyak Nabi bahasa beli kitab Khulasatul Jami, Madrana, apa namanya, Sibtu Turo, Al-Marjani, Nabi. Nah, anta'udahu idza maridu. Rasulullah menyontohkan, jangankan tetangga yang baik, sampai tetangga yang memusuhinya aja dijeruk. Ditambah minimal berdoa. Cuma kadang digoda setan. Kalau ada tetangga yang musuhan sama kita sakit, kita mah bukan ngejenguk, syukurin, mampus. Jangan. Itu mah godaan setan. Ya manusia, gak ada yang sempurna kecuali baginda Rasul. Ada hilang dan salah, kita saling memaafkan. Yang penting harus saling memperbaiki. Kalau kata Gus Bahar, kita itu ditugaskan untuk mengingatkan dan untuk menasihati, ya, bukan menghakimi dan yang menjerumuskan, ya. Saling mengingatkan niatnya. Yang bikin jadi masalah kan kadang hawa nafsu sebetulnya. Yang berikutnya, akhlak tetangga dengan tetangga, wa tuhanni'ahu idza fariha. Wa tuhanni'ahu, memberikan selamat idza fariha, apabila fariha bahagia. Cuman memang ya sekarang lagi ramai antara ulama yang nggak bolehin ucapin selamat Natal dengan yang tidak. Ya, mereka sama-sama ulama, tapi saya mah ikut guru saya aja. Ya, diantaranya Abu Yajilomo, sahabat dekat, bahkan termasuk murid dekat dengan Habib Lutfi Yahya, guru saya sebagai uak, ya, Kiai Haji Amin Arsan, punya guru di Jawa juga yang namanya Mari Haul, Habib Abdullah bin Abdul Bakafir rahimahullah taala. Beliau tetap mengingatkan santri tidak, tapi kalau mau mengikuti ulama yang boleh silahkan. Cuman saya mengikuti guru aja. Saya baca kitabnya, dalam tafsirnya lupa saya itu ayatnya, Al-Furqan, ada kalimat alladzina la yashhaduna az-zur idza marru bil lagwi marru kirama. Itu dari guru itu dalilnya. Tapi kalau ada ulama yang lebih hebat, ya silahkan. Masing-masing ada di akhirat jawaban itu. Ya, saya juga nggak berani nyalahin mereka karena mereka pintar juga. Tapi saya manut dulu. Ya. Orang-orang yang tidak mau, ya, bersaksi, alladzina la yashhaduna zur, ya, orang-orang yang bersaksi dengan zur. Alladzina yashhaduna zur, mereka orang-orang yang bersaksi dengan kebohongan. Kalau kita reketkan ke masalah Natal, kan merayakan kelahiran Isa al-Masih yang mereka akui sebagai Tuhan. Kita percaya, harus yakin adanya Nabi Isa alaihissalam, tapi sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Mereka palsukan jadi Tuhan. Dua kepalsuannya. Dalam surah Maryam ada ayat yang bunyinya
wala yuqataluna wala yusallabuna, ya, walakin subbihalahum. Kebohongan mereka yang kedua, Nabi Isa itu kata Allah tidak terbunuh, tidak disalib, tapi diserupakan orang yang munafik yang mengaku sahabat Nabi Isa, ternyata dia munafik, malah bersekutu dengan memusuhi Nabi Isa. Ketika ia masuk ke dalam rumah Nabi Isa, niat memancing supaya keluar, ternyata Nabiullah Isa alaihissalam sudah diangkat oleh Allah. Dalam tafsirnya, sebagian kaul di langit ketiga, sebagian kaul di langit bumi, yang pertama. Masih itu. Pas dia keluar, kalau saya belajar dengan guru di Bogor, ahli tafsir, dalam tafsirnya ini namanya Yudas Iskariot. Pas dia keluar, itu mirip dengan Nabi Isa wajahnya langsung, karena dia mau munafik, ngajak Nabi Isa keluar, ternyata mau ngebunuh. Di luar rumahnya sudah siap membunuh, bayaran. Ternyata yang keluar dia mirip dengan Nabi Isa, dibunuh dia. Itu pun ahli kitab yang tidak iman pada Nabi Isa sepakatnya di hatinya ragu. Ini kok wajahnya wajah Isa tapi tubuhnya lain. Karena mereka tanggung gengsi, udah itu kepalsuan mereka. Jadi yang disalib, yang dipacu, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Ada gak? Kepalsuan ketiga ada masih di Al-Maryam. Ibunda Maryam alaihissalam kan ketika selesai melahirkan keadaan lapar dan haus, bersandar di pohon kurma, kemudian beliau makan buah kurma. Berarti kelahiran Nabi Isa bukan di musim hujan, bukan di musim dingin. Saya pernah menyaksikan langsung kurma itu kalau musim dingin tidak berbuah. Saya berangkat ke Tanah Suci pas Januari musim dingin begini, musim dingin itu sama sekali gak ada buahnya. Saya tanya, kan kalau yang pernah ke sana kita suka diajak ke kebun kurma yang ada tukang kurma luas. Kalau kita makan halal, sepuasnya makan mah. Tapi kalau ngebungkus jangan. Jadi nanti begini makanya, ya, sama nyolong bukan. Saya tanya, kenapa ini gak berbuah? Oh ini musim dingin, musim dingin. Kurma itu berbuahnya musim panas. Kelahiran Nabi Isa bohong kalau di musim dingin. Sengaja mereka sandingkan dengan tahun baru yang dikarang oleh pimpinan mereka, karena tahun baru Masehi bukan buatan sahabat. Itu ya, mereka yang ketika berjalan bertemu dengan orang-orang yang bersaksi palsu, tidak malu kalau bertemu bilagwi, hal-hal yang betul-betul itu adalah baru kiromah. Kiromah di situ dalam tafsirnya mempertahankan kehormatan. Tapi kalau ada ulama lain yang membolehkan, silakan. Kalau kata orang Sunda, tut iya tut aing, buntut sia buntut aing. Itu kan masing-masing nanti di akhirat kamu jawab, silakan. Yang penting kita jangan berpecah belah lagi. Jangan berpecah belah. Karena paling senang lagi ada cucunya keturunan Tuan Syekh dari Baghdad kan bilang salah satu negara yang masih bagus ya persatuan Islam Indonesia kan. Negara Iran, Suriah, bahkan Yaman kan, ya sudah dipecah. Yang penting saya pesan, ya selama itu yang berbeda pendapat para ulama, kita jangan menghakimi, ya tinggal kemana kita mau ikutinya. Yang lebih penting lagi, awas jangan saling bermusuhan, apalagi sampai perang naudzubillah. Karena itu yang diinginkan mereka mengadu domba Islam. Jangan sampai saya pesan, ya semuanya kita sama, yang menuhankan Allah, yang tauhidnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Guru saya nih yang di Lebak, ya guru teman-teman saya lagi ikut muktamar ke Lampung, ya, mudah-mudahan menghasilkan
pahalnya manfaat. Amin ya Allah. Itu mah tadi wakali ya, Pak Ustaz. Saya dapat kiriman itu mau tambah ribut itu tahun kapan? Wakali ya. Benar. Ya, tadi saya dari nanya pengurus saya kasih yang Lampung. Teman saya ikut 5 orang. Karena teman saya yang diraka semua memang karena guru saya Dewan Suro yang kabupaten, kemudian di Asolan juga teman saya Solo, itu teman-teman. Tapi saya dapat kiriman dari alam ini, apakah yang sekarang apa yang dulu dalam. Mudah-mudahan jangan dikotori hip hop NU yang sebetulnya ya yang dibuat oleh Hadratul Syekh yang luar biasa mengajak adalah menyatukan Islam untuk memperkuat negara Republik ini. Jangan sampai dipecah belah. Kembali itu mah urusan itu saya begini nih, wa Tuhan aku mengucapkan salam, mengucapkan selamat ketika bahagia. Awas ya, ketika dapat kenikmatan. Tapi kalau saya ketahui, kalau masalah urusan Natal, saya mah ikut ke guru, apa yang disampaikan pemahaman guru dari gurunya itu tidak boleh. Tapi kalau emang ada pemahaman yang punya guru lagi membolehkan, silahkan. Tapi itu bukan ajaran saya, itu aja. Yang penting itu jangan ribut lah dengan. Ya, karena saya lihat ada juga yang ulama mantap juga ilmunya, yang boleh kan, yang boleh gitu. Tapi kalau saya tegas, ya urusan kita hubungan baik. Tetangga saya malah non muslim, kadang dia sengaja menonjolkan salibnya tuh. Saya senyum aja, dan dia hak ente, silakan dakwah dengan agama ente. Saya jawab dengan agama saya. Hubungan baik, nanya sahabat, itu namanya toleransi. Tapi kalau masalah akidah ada batasan. Ustaz itu kan hanya ucapan. Oke, kalau hanya ngomong ucapan, syahadat juga ucapan doang. Tapi syahadat bisa menjadi persyaratan iman dan tidak iman. Ucapan lagi, nikah, qabiltu nikah, ucapan doang. Jangan main-main. Tapi dengan ucapan ini yang haram jadi hal halal. Salat hanya dengan Allahu Akbar, ucapan kan? Tapi ketika udah sholat, yang tadinya minum jahe boleh, pas udah sholat nggak boleh. Ini mah nggak sholat boleh. Kalau ada yang orang yang belum paham, itu cuma omongan doang. Tauhid mah dengan omongan. Kenapa jadi rukun sholat nih? Syahadatnya itu salah satunya menghindari kemurtadan. Tapi kalau ada yang kekeh ikut sama ulama yang paling monggo, ya itu saya tetap melarang. Kita hubungan baik, bertetangga baik, tapi dalam akidah ada batasan. Wa tu'azziyahu idza usiba, termasuk etika akhlak tetangga dengan tetangga. Wa tu'azziyahu idza usiba, menghibur, takziah. Nah dia itu kan menghibur maksudnya, supaya tidak meratap musibah. Waktu azyahu dan takziah, menghibur idza musibah, apabila tetangga kena musibah. Minimal kayak baginda Rasul, kalau emang sakit parah atau sakit ucapkan la baksya insyaallah laka. Hiburannya dibisikin di telinga sahabat yang sedang sakit parah, la baksya insyaallah laka. Sampai bicara keluarganya, Rasul ini kan sakit parah, engkau mengatakan tidak bahaya. Sakit di dunia tidak bahaya dibanding dengan sakit di akhirat. Kalau kamu sadar, maka sakit ini akan menggantikan sakit di akhirat, ya Allah. Itu kan menghibur. Jika ada yang meninggal, baginda Rasul memberikan hiburan. Manis tarja'a indal musibati ajarahullahu khairan. Orang yang mengucapkan
ketika kena musibah, artinya sabar kan. Inna sesungguhnya saya lillahi diciptakan, dihidupkan oleh Allah. Wa inna dan sesungguhnya saya atau kami dimatikan bakal dikembalikan ke hadapan Allah. Sadar manusia ada hidup ada mati. Sadar ini gerakan Allah. Orang yang mengucapkan istighfar dia sabar ketika kena musibah, musibahnya bakal jadi pahala, bahkan bakal diganti oleh Allah nanti dengan kenikmatan selamanya di surga. Mudah bagi Rasul kepada orang-orang yang kena musibah. Bahkan bagi Rasul pernah ketika di rumahnya lampunya mati. Ya, lampunya mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, itu kan buat yang kena musibah. Apa kata bagi Rasul? Kullu ma sa'alil mu'min. Setiap perkara yang dianggap tidak bagus, yang jelek, kena orang mukmin, itu adalah musibah. Sunnah kita mengucapkan inna lillahi wa inna, termasuk putus sendal. Putus sendal sepele kan? Inna lillahi. Kita makan air, sial doang, sendal putus kan? Lagi jalan, betul kesandung jempol. Yang bagus akan jadi pahala kesandungnya. Inna lillahi. Kita marah-marah, wah masih, wah di sini, wah bagaimana nih, wah udah ribuan tuh, udah pahala nggak dapat. Kita Rasulullah mati lampu baik, ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi. Kita makan lain, sial, suwek lah, dasar beren, lah, atau hakikatnya kan gerakan Allah. Akhlak tetangga dengan tetangga. Ya, yang berikutnya tadi takziah. Takziah itu menghibur ketika ada tetangga yang sedang kena musibah. Kemudian wala tata'ammada ini tidak boleh sengaja-sengaja an-nazro melihat ila nisaihi kepada perempuan-perempuan tetangga, jangankan istrinya, walau kunna khodaman nahu, termasuk kepada khodamnya. Khodam itu yang suka ngebantu. Ya Allah, akhlak juga. Makanya terjadinya kekacauan karena kita sudah tidak melaksanakan akhlak tadi. Terjadinya ribu, naudzubillah, perselingkuhan yang lainnya. Akhlak tetangga nih, kalau kita lagi main atau kemana saja, jangan sengaja-sengaja ngeliat. Apalagi ngintip istri tetangga, jangankan istrinya, termasuk adiknya, bahkan termasuk yang suka ngebantuinnya. Ya Allah, itu bakal jadi fitnah godaan setan. Dulu ada istilah, sekarang kan banyak status ya, ada istilah pejamkan mata kita ketika masuk ke rumah tetangga. Bagus itu. Ya, salah satu yang wajib dipejamkan, jangan sengaja-sengaja ngelihat istri, anak, termasuk yang suka membantuin di rumah tetangga kita. Jangan sengaja-sengaja. Bukan hanya ini sih, kalau secara sosial, kalau ke rumah tetangga zaman pengen lihat ini lihat itu, kadang timbulnya panas. Apalagi mama pulang manyun baik kan, lihat karena kita mau kemarinnya bagus tuh punya kita mah, ya Allah ini udah banyak apa namanya, tai apa tuh yang suka rayak ya, yang suka kotor itu kayunya udah kaki lemarinya diganjel 2. Kalau pintu kalau nggak dibuka, kali nggak buka, cepet. Gitu, gara-gara sering ngintipin punya tetangga timbulnya, terutama perempuan wajar, karena emang cepat diajak bengkoknya, kuli komen dilain dari tulang yang bengkok, cepat, yang cepat terpengaruh, ya, pulang ke rumah. Mudah-mudahan insya Allah nggak cerita. Tuh, itu salah satu akhlak etika tetangga dengan tetangga. Masih ada
tidak sesuai dengan agama. Kalau saya renungkan, saya alami, bahasakan nih. Kalau hidup sesuai dengan anjuran Rasul, tidak. Wih, Masya Allah, indah, nyaman, tenang. Sebetulnya terjadi kekacauan. Ini gara-gara ulah kita juga sebenarnya, ulah manusianya. Karena segala aturan-aturan agama kalau dilaksanakan itu dampak positifnya buat kita, bukan buat Allah. Dari mulai pahala dan kerukunan ini kayak sekarang aja nih. Akhlak tetangga dan tetangga kalau diamal indah ini kan, indah diamalkan. Ya, kesimpulannya bahasa malam ini lanjutin akhlak tetangga yang kemarin yang kebanyakan, yaitu menjenguk tetangga kalau sedang sakit. Kemudian berikutnya ucapan selamat ketika ada tetangga bahagia. Selamat ya, selamat yang kelulusan anaknya S1, selamat ya udah beli mobil, selamat ya beli motor, selamatnya. Pokoknya kita bahagia. Ucapan selamat dari mulut sampai hati, belajar ikut bahagia. Kan kalau kita nggak ngikutin agama, kadang di hati gontok melihat tetangga makin maju, tetangga makin bahagia, bukan kita mengucapkan selamat, di hati malah bodoh kan. Itu godaan. Ucapan selamat ya. Malas dong selamat suwe doang. Gua yang udah lama di sini luar biasa. Itu godaan. Waktu takziah yang ketiga tadi apa? Takziah menghibur kalau tetangga kena musibah. Kemudian yang keempat, jangan sengaja memandang, melihat, ya apalagi ngintip istri tetangga. Bukan hanya istrinya doang, termasuk yang suka ngebantuin. Ya bahasanya membantu lah. Ya apa yang bantuin nyuci, bantuin setrika. Jangankan istrinya asisten, ya itunya aja jangan sengaja kita tidak. Apalagi ini mas sengaja main belakang, waduh. Bahaya, terjadi kekacauan itu karena melanggar kan? Yang tulis siapa? Kan si pelaku juga. Akhirnya ada orang merasakan. Suami kerja apalagi pelayaran kan bisa 2 bulan 3 bulan. Yang ini suaminya yang kerja, yang ini bininya yang kerja. Udah kelop. Makanya dalam agama perempuan sebetulnya mah bagusnya mah perempuannya di rumah. Bagus nama. Seandainya terdesak harus keluar, yang banyak istighfar aja, hati-hati. Bagus kan? Kenapa apa? Mudah-mudahan bukan sedikit lah. Saya melihat jangankan di perusahaan. Ini kisah nyata kalau Ustaz. Di sekolah negeri. Kenapa saya sampai keluar? Dulu pernah honor saya. Satu saya emang biasa di pondok Salafi kan nggak perlu ketat ya. Bukan di modern, saya basic biasa nyantai. Sedangkan di sekolah negeri kan jam 9 harus datang upacara. Salah 40 udah saya boleh masuk kadang-kadang. Terus kalau mau ngajar kan dulu mau bikin RPP namanya. RPP kan. Yang paling repot kan koleksi. Satu kelas ada 2, ada 6, 12 kelas. Saya pegang 2 pelajaran dulu bahasa Arab sama fikih. Buat tuh udah puyeng. Tambah-tambah, kata saya dulu mah belum boleh tuh pakai romannya. Ini kelas 5 banyak udah balik, terus 6 kan. Terus saya pikir itu kadang pas udah pulang ada guru yang masih ngobrol, kan 2 lantai tuh, masih ngobrol di lantai atas berdua. Yang ini punya istri, yang ini punya suami. Saya suka sindir, ayo pulang, udah gak ada orang. Waktu saya ada tuh belum terjadi. Pas saya keluar belum lama berapa bulan, alhamdulillah perselingkuhan antara guru laki-laki dengan guru perempuan. Itu di kalangan sekolah. Kalau kurang-kurang menjaga, awalnya kan ngobrol awalnya kan. Terus dia nyaman ngobrol kan, curhat awalnya kan, curhat, merasa nyaman. Kompor meledukan. Agama itu nggak pernah salah. Agama itu kalau diamalkan indah benar. Ya, kalau kita langgar kita sendiri yang akan menanggung madaratnya. Ya,
tidak boleh sengaja. Jangankan ngajak ngobrol, sengaja memandang istri tetangga dilarang. Apalagi ngajak ngobrol, apalagi janjian di WA. Lagi kerja kan, kerja. Orang tunggu belajar. Yuk, wow dah. Naudzubillah subhanallah. Insya Allah di sini mah gak ada. Itu akhlak, ini indah orangnya. Ya, cuma jarang ada yang mengangkat materi akhlak. Emang harus benar-benar siap. Termasuk saya terus terang, bukan karena saya udah bisa, Ustaz. Ya, dan semuanya bukan karena saya bisa, Bang. Saya juga sama belajar. Karena saya senangnya, saya juga sama lagi diingetin. Ya, itu saya lagi belajar bareng-bareng. Mungkin kan ini mau udah ada sesuai dengan jadwal dari DKM, ya. Jadi kita udah ada, Ustaz udah ada. Nah, insya Allah kita terusin lagi karena termasuk visi misi bagi Rasul yang paling utama, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apalah arti ilmu yang banyak kalau akhlak tidak ada. Doakan saya juga ya, mudah-mudahan diberikan kuat iman Islam. Amin. Ustaz juga, wih, doanya sama saya ini Ustaz. Saya dulu belum jadi Ustaz, Pak Ustaz. Di pondok, masya Allah, pengen dapetin cewek susah banget, saya tolak mulu. Karena saya di pondoknya tukang nyuci mobil guru, tukang nyuci piring, tukang ngepel, padahal ke sawah. Jadi mungkin cewek juga mikir-mikir. Udah jadi Ustaz, masya Allah. Ini ujian. Tahan, ini ujian, tahan. Udah jadi Ustaz, ya Allah, doain saya buat. Jangan lawan nenek-nenek. Ini boleh bukan kesat. Jangankan nenek-nenek, ya Allah. Ini godaan, harus hati-hati. Sampai ada istri orang sama saya suka juga. Ini istighfar kan saya, Bu. Bahkan dia cantik emang, kok tahu kelihatan. Godaan buat saya. Waktu janda begitu. Bener. Yang rela jadi kedua, ketiga, kuasa Allah. Dulu mana aja loh. Itu mah godaan. Ini doakan saya, doakan supaya saya kuat. Kita semua karena pasti bulan Ramadan yang paling berat bulan Ramadan. Santri, insya Allah jarang yang narkoba, jarang lah. Judi jarang, tapi kalau santri pacaran banyak kan? Ya itu godaan, ya. Mudah-mudahan setelah kita ngaji akhlak pelan-pelan kita amalkan, tujuannya pengen bahagia dunia. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ya kasifal qulub iksir qulubana. Allahumma ya sattar al-uyub ustur uyubana. Allahumma ya ghafir dzunub ighfir dzunubana. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil tauhid, sabbitna bil ma'rifah, sabbitna bil iqad, sabbitna fi dinika dinil Islam min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ini bukan ngajinya kelamaan karena kisahnya mulus kan. Tadi saya berangkat ke sini ngaji dulu di Nurul Hikmah. Sekarang kisahnya udah hampir setengah 8 kan? Iya, jadi jangan salah paham ya. Karena ngaji makan malam enggak. Emang biasanya kita ngaji kan sekitar jam setengah 8 mulai. Kalau tadi mah baru sholat kan, gitu ya. Sama hujan. Hujan lagi. Jadi lah kalau nggak hujan ini, bisa lagi halangan